Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 42 sampai 44 demikian. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara-saudara sekalian, kehadiran Paulus sebagai murid Kristus selalu berdampak baik bagi orang-orang di sekitarnya. Karena Paulus, Tuhan menyelamatkan semua orang yang ada di kapal dari kematian karena badai dahsyat di tengah laut. Demikian juga para tahanan yang akan dibunuh oleh para prajurit agar tidak melarikan diri, berhasil diselamatkan oleh perwira mereka, karena perwira itu bermaksud untuk menyelamatkan Paulus. Ia memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, sehingga mereka semua selamat naik ke darat. Selain itu, sejak Tuhan Yesus menjumpainya di jalan ke Damsyik, Paulus tidak pernah berhenti memberitakan Injil dimanapun dia berada dan kepada siapapun yang dia temui. Sehingga oleh pemberitaan Injil itu banyak orang diselamatkan dari dosa dan maut. Dan melalui surat-surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang ditulisnya dari dalam penjara, banyak orang di seluruh dunia dan di sepanjang zaman dapat mengenal Yesus Kristus, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, itu semua bisa terjadi sebab di sepanjang hidupnya, Paulus selalu menjaga integritasnya. Dia selalu hidup sesuai dengan imannya. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15-16, Paulus berkata, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Bagaimana dengan kita? Jika kita ingin hidup kita berdampak, mari kita belajar dari Paulus. Selalu menjaga integritas serta hati nurani tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Dengan demikian, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa melihat Yesus Kristus hidup di dalam kita. Amin.